Hasil pertandingan Kroasia vs Brazil. Kroasia melewati drama adu penalti untuk menyingkirkan Brasil di babak perempat final Piala Dunia 2022, Education City Stadium, Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022. Skor 0-0 selama 90 menit, berubah 1-1 setelah 120 menit, dan berakhir 4-2 untuk kemenangan Kroasia di babak adu penalti. Sesuai prediksi, Brasil tampil jauh lebih dominan di pertandingan ini. Kroasia memilih bermain defensif, tapi bisa balas mengancam lewat serangan balik. Meski banyak peluang tercipta, laga berakhir tanpa gol di 90 menit waktu normal. Lanjut ke babak tambahan, Neymar sempat membawa Brasil unggul di menit 105, tapi Kroasia bisa menyamakan kedudukan lewat aksi Bruno Petkovic di menit 116. Skor imbang 1-1 mengakhiri duel sengit selama 120 menit. Lanjut ke babak adu penalti, Dominik Livakovic kembali jadi pahlawan dengan menepis penalti pertama Rodrigo. Kroasia menang dengan skor 4-2. Hasil ini memastikan Kroasia jadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Hasil pertandingan Argentina versus Belanda. Argentina sukses menyingkirkan Belanda lewat adu penalti 3-4 dalam laga perempat final Piala Dunia 2022 yang digelar di Lusail Iconic Stadium, Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022 dini hari. Dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Nahuel Molina di babak pertama dan eksekusi penalti Lionel Messi di babak kedua. Belanda enggan menyerah dengan menyamakan skor lewat 2 gol Wout Weghorst. Di babak adu penalti, Emiliano Martinez melakukan 2 penyelamatan. Argentina pun menang dengan skor 4-3. Berkat hasil ini, Argentina berhak lolos ke semifinal untuk menghadapi Kroasia pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022 dini hari mendatang. Hasil pertandingan Arsenal versus Lyon. Arsenal sukses menggulung Lyon dengan skor telak 3-0 dalam laga persahabatan Dubai Super Cup yang digelar di Al Maktoum Stadium Kota Dubai pada Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022 kemarin malam. 3 gol kemenangan Arsenal masing-masing diciptakan oleh Gabriel Magalhaes, Eddie Nketiah, dan Fabio Vieira. Semua gol tercipta di babak pertama. Tak cuma membungkus 3 poin, Arsenal juga memperoleh tambahan 1 poin setelah sukses memenangi adu penalti dengan skor 2-1. Selanjutnya, Arsenal akan berhadapan dengan AC Milan pada Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 mendatang. Gagal di Piala Dunia 2022, Luis Enrique mundur dari timnas Spanyol. Sebuah keputusan besar diambil Luis Enrique. Pelatih 52 tahun itu resmi mundur dari jabatannya selaku pelatih timnas Spanyol. Enrique pertama kali menangani Spanyol di tahun 2019 silam. Pada saat itu ia diminta menggantikan Fernando Hierro sebagai manajer timnas Spanyol. Semenjak jadi alenator Spanyol, performa La Furia Roja bisa dikatakan cukup impresif. Mengandalkan pemain-pemain muda, Enrique berhasil membuat permainan Spanyol menarik untuk ditonton. Namun sayangnya kebersamaan Enrique resmi berakhir. Sang manajer memutuskan mundur dari jabatannya selaku pelatih timnas Spanyol. Keputusan Enrique mundur dari timnas Spanyol dikonfirmasi langsung oleh RFEF selaku induk sepak bola Spanyol. Alvarez kembali hidupkan Argentina, Belanda mesti waspada. Belanda tak boleh hanya mengawasi Lionel Messi dalam laga perempat final Piala Dunia 2022 melawan Argentina. Ada Julian Alvarez yang juga mesti diwaspadai, karena ia punya peran vital di lini serang tim Tango. Alvarez hanya menjadi pemain pengganti dalam 2 laga awal Argentina di grup C. Saat itu,
Pelatih Lionel Scaloni lebih mengutamakan Lautaro Martinez di lini depan. Hal tersebut sebetulnya wajar, sebab di level klub, Martinez merupakan penyerang inti Inter Milan, sementara Alvarez belum menjadi pilihan utama Manchester City. Namun di laga melawan Arab Saudi dan Meksiko, Martinez gagal mencetak gol. Tembakan ke gawang pun ia tak bisa melakukannya. Scaloni akhirnya mencadangkan pemain 25 tahun itu dan menyerahkan posisi starter kepada Alvarez. Kepercayaan itu dibayar Alvarez dengan torehan 2 gol dalam 2 laga. Lini depan Argentina juga menjadi lebih mengerikan dibandingkan saat Martinez tampil sejak awal. Ronaldo marah dan ancam pulang, ini kata Federasi Portugal. Cristiano Ronaldo dikabarkan marah dan mengancam pulang, usai dicadangkan Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Federasi Portugal angkat suara. Ronaldo dicadangkan Portugal saat melawan Swiss di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Dalam laga yang dimenangkan Selecao das Quinas 6-1 itu, Ronaldo baru masuk lapangan di babak kedua. Rumor beredar Ronaldo tak senang dengan keputusan itu. Sikap pemilik 5 Ballon d'Or itu kian disorot, usai disebut meninggalkan pesta Portugal dengan memilih masuk lorong stadion lebih dulu. Ada kabar kemudian menyebut Cristiano Ronaldo tak senang dengan keputusan Fernando Santos membangku-cadangkannya. Penyerang 37 tahun itu bahkan disebut ingin meninggalkan Portugal, yang sedianya sudah lolos ke perempat final Piala Dunia 2022. Menanggapi rumor itu, Federasi Sepak Bola Portugal angkat suara. Mereka menyatakan kabar Ronaldo ngambek dan mengancam pulang tak benar. Presiden Paris Saint-Germain serius ingin rekrut Marcus Rashford dari Manchester United. Presiden Paris Saint-Germain bernama Nasser Al-Khelaifi memberi kode keras bisa mencoba merekrut Marcus Rashford dari Manchester United di bursa transfer musim panas. Kontrak Marcus Rashford di Manchester United akan habis akhir musim ini dan Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi berkata tim-tim besar akan berbondong-bondong merekrutnya dan memberi kode keras timnya juga tertarik. Rashford saat ini sedang menjadi bintang bagi Inggris di Piala Dunia, setelah mencetak 3 gol meski cuma start 1 kali dari 4 pertandingan yang ia ikuti. Ia juga berkontribusi besar untuk Manchester United, mencetak 4 gol dan 2 assist dalam 14 penampilan di Liga Premier Inggris. Resmi Real Madrid amankan Endrick, pemain muda asal Brasil. Endrick bisa dikatakan sukses mencuri perhatian publik Brasil. Ia debut di tim utama Palmeiras di usia 15 tahun dan mencetak gol perdananya di tim senior pada usia 16 tahun. Performa apik Endrick langsung diendus tim-tim top Eropa. Banyak raksasa Eropa tertarik untuk mengamankan jasa sang penyerang muda. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Endrick akan melanjutkan karirnya di Spanyol. Real Madrid sudah mengamankan jasa sang pemuda. Menurut laporan Romano, Real Madrid sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Palmeiras untuk transfer Endrick. Mereka akan membayar sebesar 60 juta euro untuk jasa sang pemain. Mereka juga akan menanggung pajak pembelian Endrick yang berada di angka 12 juta euro. Meski sudah sepakat mendapatkan jasa Endrick, Real Madrid tidak bisa langsung memboyong sang pemuda ke Spanyol. Ini disebabkan aturan di Brasil menyebut bahwa pemain di bawah usia 18 tahun tidak boleh ditransfer ke klub Eropa, jadi Endrick harus menunggu hingga tahun 2024 sebelum pindah ke Madrid. Gol Elkan Bagot bantu Gillingham tantang Leicester City. Gillingham membutuhkan gol di detik-detik akhir untuk memastikan lolos ke putaran 3 Piala FA. Gillingham harus bekerja keras untuk mengalahkan 10 pemain klub Nation League, Dagenham and Redbridge, dalam pertandingan ulang putaran kedua Piala FA di Stadion Priestfield, bermain di kandang dengan dukungan penonton yang minim. Karena laga disiarkan secara langsung, Gillingham tertinggal lebih dulu melalui gol Matt Robinson di menit ke-15.
Namun tandukan Bagot pada menit ke-26 menyambut sepak pojok mampu menyamakan kedudukan. Tendangan kaki kiri Hekip Adelakun menjelang laga usai akhirnya memastikan kemenangan Gillingham. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.